Selamat datang di video materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Pembahasan dalam video kali ini adalah tentang teknik analisis data kualitatif. Selamat menyimak. Dalam video ini, kita membahas 4 topik, yaitu proses analisis data kualitatif secara umum, lalu coding kualitatif data, validitas dan reliabilitas hasil analisis kualitatif, dan terakhir software pendukung analisis kualitatif. Untuk memahami teknik analisis data kualitatif, tentu kita perlu memahami dahulu apa itu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau dengan kata lain bersifat non-numerik. Data ini digunakan untuk memahami makna, pengalaman, persepsi, atau proses sosial dari suatu fenomena. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konteks dan kompleksitas suatu situasi secara mendalam. Tidak semua data kualitatif siap untuk dianalisis. Seringkali kita perlu mengubah bentuk data tersebut menjadi teks. Proses ini dinamakan transcribing. Transcribing adalah mengubah berbagai bentuk data kualitatif menjadi tulisan atau tekstual yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Atau dengan kata lain, membuat transkrip. Contoh transcribing misalnya, 1. Mengubah rekaman suara wawancara menjadi teks. Contoh lainnya, mendeskripsikan gambar atau simbol ke dalam bentuk teks. Dan contoh lainnya adalah menjelaskan bahasa tubuh dan ekspresi seseorang dalam bentuk teks. Secara umum, proses analisis data kualitatif melewati 6 langkah. Gambar ini menunjukkan proses analisis tersebut. Pertama, tentu saja kita harus melakukan pengambilan data terlebih dahulu. Data kualitatif sangat beragam, namun apapun itu, kita perlu mengubahnya menjadi teks. Inilah yang kita lakukan di langkah kedua, yaitu membuat transkrip data. Langkah inilah yang dinamakan transcribing. Jika transkrip data sudah ada, maka data tersebut sudah siap untuk dianalisis. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan membuat coding. Inilah yang kita lakukan pada langkah ketiga. Coding merupakan proses pemberian label atau tanda pada potongan data kualitatif yang dianggap penting atau memuat suatu konsep tertentu yang perlu diperhatikan. Kita akan membahas ini di bagian lain pada video ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan tema atau kategori utama. Pada langkah ini, semua label yang dihasilkan dari proses coding sebelumnya dikelompokkan berdasarkan persamaannya, lalu diberikan kategori yang mewakili label tersebut. Langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil atau temuan. Apa yang menjadi hasil dari penelitian kualitatif adalah tema dan kategori utama tadi. Dan pada langkah ini, peneliti memberikan makna dari temuan tersebut untuk kemudian disusun suatu kesimpulan. Penyusunan kesimpulan dan penyajian hasil penelitian tersebut merupakan langkah yang terakhir. Selain langkah-langkah umum tadi, kita juga dapat mengikuti model analisis data kualitatif yang sudah ada dan juga terbukti efektif. Ada banyak model analisis data kualitatif, namun yang umum digunakan dalam penelitian setidaknya ada 4. Ada model Miles dan Haberman, lalu juga ada model Strauss dan Corbin, ini juga dikenal dengan metode grounded theory. Ada juga model Spratly yang efektif untuk penelitian etnografi. Lalu ada model Philip Meyering untuk content analysis. Kita tidak membahas detail tiap model tersebut di dalam video ini. Mari kita dalami tentang proses coding dalam penelitian kualitatif. Coding atau menentukan kode merupakan satu tahapan penting dalam menginterpretasikan data kualitatif, seperti hasil wawancara, catatan observasi, atau open-ended questionnaire. Saat melakukan coding, peneliti menerjemahkan potongan data untuk memberikan makna dari data yang relevan dengan rumusan masalah. Luaran dari coding adalah kode atau label. Kode dalam analisis kualitatif berbentuk kata atau frase pendek yang mengilustrasikan poin penting dari sebuah data yang dikoding. Peneliti memiliki kewenangan dalam menentukan data yang dikoding. Data yang dikoding ini adalah potongan-potongan data kualitatif yang relevan dengan rumusan masalah atau konteks penelitian yang dilakukan. Secara teori, ada setidaknya 6 tujuan dari proses coding. Pertama, merefleksikan makna dan kategori segmen data yang diwakili oleh suatu label atau kode.
Kedua, mempertanyakan hubungan suatu kategori dengan data dan kategori lain serta membangun teori, dalam konteks ini bagi pengguna grounded theory. Ketiga, dalam contoh case study, yaitu untuk mengumpulkan semua materi tentang suatu unit kasus dari berbagai sumber untuk menganalisis unit kasus tersebut. Keempat, untuk menyempurnakan kategori dalam mengintegrasikan temuan yang diperoleh dari berbagai dimensi data lainnya. Kelima, mengkombinasikan berbagai kategori untuk menemukan pola dalam data. Dan keenam adalah untuk membandingkan bagaimana peneliti lain menginterpretasikan data. Tentu tidak sebatas 6 tujuan tersebut, namun keenamnya sudah mewakili tujuan coding dalam penelitian kualitatif secara umum. Proses coding memiliki 3 tahap jika mengacu pada metode grounded theory, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Open coding dilakukan dengan menandai kata kunci, kalimat penting, ide utama, atau kutipan yang ditemukan dari dalam data, lalu kemudian menentukan konsep yang relevan. Teknik yang sering menyertai open coding adalah in vivo coding, yaitu apa yang dijadikan kode sesuai dengan apa yang benar-benar tertulis di dalam transkrip. Tahap kedua adalah axial coding. Axial coding mencari hubungan antar konsep yang sebelumnya ditemukan melalui open coding. Konsep-konsep yang saling berhubungan dikelompokkan dalam satu kategori yang mewakili. Dan tahap coding yang terakhir adalah selective coding. Di tahap ini, peneliti menganalisis lebih lanjut untuk menentukan tema atau kategori utama dari berbagai kategori yang sudah didapatkan melalui axial coding tadi. Tujuan dari selective coding adalah memberikan pemahaman menyeluruh terhadap data dan mengembangkan teori untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Jika diilustrasikan, tahap-tahap coding kurang lebih adalah seperti gambar yang terlihat. Open coding diawali dengan membuat kutipan dari data teks yang dianalisis. Kutipan dapat berupa frase, kalimat, atau paragraf. Jika kutipan sama dengan apa yang tertulis pada data asalnya, dalam artian tidak ada yang diubah, maka proses ini dinamakan in vivo coding. Dari kutipan-kutipan yang ada, kemudian ditentukan sebuah label konsep yang relevan. Label-label konsep inilah yang menjadi luaran dari tahap open coding. Pada tahap axial coding, konsep-konsep tersebut dikelompokkan berdasarkan hubungan, persamaan, atau kemiripan maknanya, lalu kemudian peneliti memberikan nama kategori yang relevan untuk kelompok-kelompok konsep tersebut. Kategori-kategori yang didapatkan dari axial coding kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan persamaannya atau ke dalam tema yang relevan dan mewakili kategori tersebut. Tema ini biasa disebut juga dengan kategori utama. Jika sudah mendapatkan kategori utama, maka inilah yang diinterpretasikan oleh peneliti sebagai teori. Agar lebih jelas memahami proses coding, mari kita lihat contohnya. Perhatikan tabel yang terlihat. Ini adalah contoh proses coding yang diawali dengan open coding. Kelompok pertama setelah nomor berisi kutipan yang diambil secara in vivo coding. Artinya, kutipan tersebut sesuai dengan komentar responden yang tidak diubah-ubah. Kolom sebelahnya adalah konsep yang diberikan oleh peneliti untuk setiap kutipan. Dalam proses open coding, yang dilakukan adalah mengambil kutipan dari data tekstual, lalu menentukan konsep yang relevan untuk kutipan tersebut. Misalnya kutipan nomor 1, saya sering kesulitan login karena jaringannya lambat. Ini diberikan konsep kendala teknis dan masalah jaringan. Contoh lain pada kutipan, tampilannya membingungkan, jadi saya suka salah klik saat mengirim tugas. Kutipan tersebut diberikan konsep antarmuka sulit dipahami dan navigasi tidak jelas. Begitu seterusnya hingga didapatkan kumpulan konsep dari semua kutipan yang ada. Jika semua konsep sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan kategori yang relevan untuk konsep yang saling berhubungan. Inilah yang dilakukan pada proses axial coding. Perhatikan tabel yang terlihat. Konsep-konsep seperti kendala teknis, masalah jaringan, gangguan sistem, dan tekanan waktu ternyata dapat digabungkan dalam satu kategori yang kita namakan hambatan teknis dan dukungan sistem. Sedangkan konsep antarmuka sulit dipahami, navigasi tidak jelas, desain visual monoton dan kurang menarik, mereka dapat dijadikan satu dalam kategori desain dan antarmuka pengguna. Begitu seterusnya proses axial coding dilakukan hingga didapatkan 4 kategori seperti contoh. Tahap terakhir dari proses coding adalah selective coding. Perhatikan tabel yang terlihat. Pada tahap selective coding ini, peneliti menentukan tema untuk setiap kategori yang sudah didapatkan dari axial coding.
Pada prosesnya, mungkin saja jika ada lebih dari satu kategori dalam satu tema. Pada contoh, hambatan teknis dan dukungan sistem dimasukkan ke dalam tema keterbatasan sistem. Sedangkan desain dan antarmuka pengguna atau UI dan juga fitur dan fungsi sistem dijadikan satu pada tema kualitas pengalaman pengguna atau UX. Dan tema terakhir yang dihasilkan adalah motivasi belajar. Ini ditentukan dari kategori dukungan akademik dan sosial. Kurang lebih seperti inilah proses coding dengan 3 tahap, mulai dari open coding, axial coding, dan selective coding. Seperti hasil analisis dalam penelitian apapun, validitas dan reliabilitas hasil analisis kualitatif juga perlu untuk diperhatikan. Dalam analisis kualitatif, validitas dan reliabilitas hasil penelitiannya sangat tergantung dari 2 hal. Pertama adalah kompetensi peneliti, dan yang kedua adalah penilaian pakar. Peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peran sebagai instrumen. Oleh karena itu, harus merupakan seorang yang ahli dalam bidang penelitian yang dilakukannya untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitiannya. Atau minimal memiliki pengetahuan yang cukup pada bidang penelitiannya. Selain itu juga, penelitian atau tanggapan pakar terhadap hasil analisis kualitatif diperlukan untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Pakar yang dipilih merupakan orang-orang yang ahli di bidang penelitian yang dilakukan. Proses penilaian pakar ini dikenal dengan istilah expert panel. Terakhir, mari kita lihat beberapa contoh software atau aplikasi yang bisa membantu proses analisis kualitatif. Yang pertama adalah NVivo. Aplikasi NVivo sudah umum digunakan oleh para peneliti kualitatif. Tampilan antarmukanya terlihat familiar bagi pengguna karena mirip dengan aplikasi Office. NVivo ini dapat mempermudah kita dalam melakukan coding. Aplikasi selanjutnya adalah Atlas.ti. Ini memiliki fungsi yang mirip dengan NVivo dan kurang lebih memiliki fungsi yang sama. Kita bisa membuka data mentah secara langsung, menandai kutipan, dan memberikan label konsep yang sesuai. Ini sangat berguna untuk analisis data kualitatif. Software terakhir adalah Leximentor. Keunggulan dari software ini adalah dapat memvisualkan konsep dan tema dari sekumpulan data teks dengan tampilan yang menarik dan cepat. Software ini mampu menganalisis konsep yang relevan dan juga hubungan antar konsepnya. Jika tujuannya adalah mendapatkan gambaran konsep dari sekumpulan data dengan cepat, maka software ini adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, data yang dapat diolah terbatas pada data tekstual saja. Baiklah, 3 contoh software tadi sekaligus menjadi penutup dalam video materi ini. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai.